Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jilian Valencia Labitalahai dari kelas 11 MIPA 6 ingin menyampaikan hasil ringkasan saya tentang prokrastinasi akademik. Pengertian prokrastinasi akademik berasal dari gabungan dua kata bahasa Latin yaitu prokrastinus dengan awalan pro yang berarti forward atau meneruskan atau mendorong ke depan, dan akhiran krastinus yang berarti belonging to tomorrow atau milik hari esok. Jika digabungkan menjadi prokrastinus yang mempunyai arti forward it to tomorrow atau meneruskan hari esok, atau dengan kata berarti saya akan melakukannya nanti, dari dua kata tersebut dapat kita tarik maknanya yang berarti prokrastinus adalah suatu keputusan untuk menunda pekerjaan ke hari berikutnya. Dalam literatur klasik, prokrastinasi telah didefinisikan sebagai suatu frekuensi penundaan dalam memulai atau menyelesaikan tugas. Di masa lalu, penundaan dipandang sebagai manifestasi perilaku dari manajemen waktu yang tidak efisien. Tetapi, dalam beberapa tahun belakangan ini, penelitian telah menunjukkan bahwa pemahaman konseptual mengenai prokrastinasi masih kurang dan cenderung menghalangi mekanisme pemeriksaan dasar. Sedangkan prokrastinasi yang sekarang ini tampaknya lebih terkait dengan faktor emosi. Menurut Gufron 2010, prokrastinasi akademik adalah jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik, misalnya tugas kampus atau tugas kursus, yang mengartikan prokrastinasi akademik sebagai kecenderungan menunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas akademik yang disebabkan oleh pikiran atau irasional. Banyak siswa yang hanya berniat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam jangka waktu yang ditentukan, tetapi mereka tidak memiliki motivasi untuk memulai. Karena sikapnya itu, siswa yang melakukan prokrastinasi akan mengalami kerugian dan harus menerima akibatnya, seperti rendah diri, bahkan gagal dalam bidang akademik. B. Ciri-ciri prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik dapat termanifestasikan dalam beberapa indikator tertentu yang dapat diukur dan diamati ciri-cirinya. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu A. Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas. Mahasiswa yang melakukan prokrastinasi tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya, akan tetapi cenderung menunda-nunda untuk memulai mengerjakannya. B. Keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Mahasiswa yang melakukan prokrastinasi cenderung memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan pada umumnya dalam mengerjakan suatu tugas. Mahasiswa prokrastinator menghabiskan waktu yang dimilikinya untuk mempersiapkan diri secara berlebih. C. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Mahasiswa prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Mahasiswa prokrastinator cenderung sering mengalami keterlambatan dalam memenuhi deadline yang telah ditentukan baik oleh orang lain maupun rencana-rencana yang telah ditentukan sendiri. D. Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Mahasiswa prokrastinator cenderung dengan sengaja tidak segera menyelesaikan tugasnya, akan tetapi menggunakan waktu yang dia miliki untuk melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan seperti membaca koran, membaca novel, nonton bola, nonton bioskop, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri prokrastinasi akademik dapat dilihat dari sikap seseorang yang menunda-nunda untuk memulai maupun menyelesaikan tugas, keterlambatan waktu dalam pengerjaan tugas, cepat tidaknya tugas terselesaikan, dan lebih memilih melakukan kegiatan lain yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas. C. Jenis-jenis prokrastinasi akademik.
Ferrari dalam Gufron 2010 membagi prokrastinasi menjadi 2 kategori, yaitu A. Functional procrastination, yaitu penundaan dalam mengerjakan tugas yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. Prokrastinasi fungsional ini biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data-data penting, referensi atau informasi lain yang terkait dengan tugas primer atau tugas yang penting. Dalam kenyataannya, untuk mengumpulkan data-data memang membutuhkan waktu yang tidak pasti sesuai dengan jenis informasi yang akan dicari. Ada informasi yang membutuhkan waktu sebentar dan ada juga yang lama. B. Dysfunctional procrastination, yaitu penundaan yang tidak memiliki tujuan, berakibat buruk dan menimbulkan masalah. Prokrastinasi disfungsional ini sangat sering kita alami pribadi maupun orang lain. D. Area prokrastinasi akademik. Solomon dan Rothblum tahun 1984 mengatakan terdapat 6 area akademik yang sering ditunda-tunda oleh prokrastinator, yaitu A. Tugas mengarang atau writing a term paper. Tugas ini berkaitan dengan penundaan dalam memulai atau menyelesaikan tugas-tugas menulis, seperti mengarang, menulis naskah, laporan penelitian, bahkan penulisan skripsi, dan penulisan makalah. B. Dalam menghadapi ujian, study for an exam. Penundaan ini biasanya dilakukan pada saat menjelang ujian seperti kita. Misal, kuis mingguan, ujian tengah semester atau ujian akhir semester atau ujian nasional dan segala macam ujian. Para mahasiswa mengulur-ngulur waktu belajarnya padahal besok mereka sedang ujian. Sering terjadi. C. Membaca buku penunjang. Keeping up with weekly reading assignment. Idealnya, tugas mahasiswa adalah membaca buku-buku referensi atau penunjangan yang sesuai dengan bidangnya. Namun, tidak semua mahasiswa yang rajin membaca buku. Para prokrastinator lebih memilih melakukan aktivitas lain lebih menyenangkan daripada membaca buku. D. Melakukan tugas-tugas administratif. Performing administrative tasks. Tugas-tugas administratif seperti menulis catatan, absensi kelas, mengembalikan buku perpustakaan. E. Menghadiri pertemuan, attending meetings. Menghadiri pertemuan di sini maksudnya adalah presensi kehadiran kelas. Mahasiswa yang melakukan prokrastinasi dalam area ini biasanya terlambat masuk kelas atau tidak mengikuti perkuliahan dengan berbagai alasan. F. Kinerja akademik secara umum. Performing academic tasks in general. Penundaan dalam area kinerja akademik secara umum berarti melakukan penundaan pada seluruh tugas atau aktivitas yang berkaitan dengan akademik. Yang berikutnya E. Faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Noran dalam Akinsola dan kawan-kawan mengungkapkan beberapa penyebab terjadinya penundaan. Dia mengidentifikasi beberapa kemungkinan penyebab terjadinya prokrastinasi seperti A. Manajemen waktu. Seseorang yang melakukan prokrastinasi menunjukkan bahwa dia tidak mampu mengelola waktu dengan bijak. B. Ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau memiliki tingkat kesadaran yang rendah adalah alasan kedua untuk melakukan penundaan. C. Faktor ketiga untuk menunda-nunda adalah ketakutan dan kecemasan terkait dengan kegagalan. Seseorang dalam kategori ini akan menghabiskan lebih banyak waktu hanya untuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi daripada memikirkan cara untuk menyelesaikannya. D. Kurang yakin terhadap kemampuan yang dimiliki merupakan alasan lain untuk menunda-nunda. Sekian penjelasan saya tentang prokrastinasi. Kesimpulan dari materi ini adalah prokrastinasi sering terjadi, bahkan selalu terjadi di antara seluruh masyarakat dunia. Prokrastinasi atau menunda-nunda adalah salah satu tindakan yang membuat masa depan kita terhalang. Sekian
penjelasan saya tentang prokrastinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.